menjangkau lebih dekat. Halo intelektualis, balik lagi nih di Kampus Zone bareng aku Silvi. Gimana nih kabar intelektualis di rumah? Pastinya sehat dong ya. Dan pastinya bisa seru-seruan bareng orang-orang terdekat nih. Nah biasanya kalau ngisi hari-hari itu intelektualis pada ngapain sih di rumah? Pasti ada yang nonton film favorit atau dengerin musik, atau mungkin yang suka menulis, bisa jadi gabutnya itu bikin cerpen atau bikin puisi ya. Nah di Kampus Zone kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Oke, kepada abangnya mungkin kita belum tahu ya sama abangnya ini, apalagi untuk intelektualis di rumah belum pada kenal juga sama abangnya. Mungkin kita mau memperkenalkan abangnya dulu nih. Oke bang, silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu bang. Ya kak, makasih kak. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Hasbunallah Haris, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 5. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ya bang, keren Iya, banget Kak. sih. Iya, Pasti intelektualis di rumah pada asing gitu ya sama jurusan Sastra Arab ini. Mungkin Sastra Indo udah lumrah ya. Nah, kenapa sih abang memilih jurusan tersebut? Jujur ya kak, kalau awal tamat kuliah itu kan tahun 2020 ya, masih angkatan corona ya waktu itu. Jadi pengen cari jurusan yang nggak ada pelajaran matematik. Jadi sastra Arab itu nggak ada jurusan matematik. Itu aja sih kak, simple. Tapi emang benar pas masuk ke Sastra Arab itu emang nggak ada belajar matematika? Iya emang nggak ada. Statistika pun nggak ada? Nggak ada. Wah. Nah untuk kesibukan abang selain menjadi mahasiswa, apalagi nih kesibukan abang saat ini? Kalau kesibukan sih ya selain nulis ya kak, kalau nulis ya insya tiap hari. Kalau biasanya sih ya futsal atau nongkrong bicara literasi atau ngobrol di dinas kebudayaan sering juga sih kak. Kalau di dinas kebudayaan abang ngapain tuh? Lebih ke sharing-sharing tentang sejarah sama budaya Minangkabau sih kak. Oh berarti lebih ke sastra gitu ya bang? Iya kak. Berarti lumayan aktif juga abang di bidang sastra ini. Iya lumayan. Dan abang pun walaupun aktif menjadi penulis, abang juga aktif juga untuk main sama teman-teman gitu, membagi waktunya bareng teman-teman juga kan, kayak main futsal tadi. Iya kak. Ya bermanfaat banget ya intelektualis. Nah gimana nih, abang pernah ngerasa nggak sih di jurusan abang saat ini itu sastra Arab ya bang? Iya, sastra pernah Arab. ngerasa salah jurusan nggak sih bang? Salah jurusan sih enggak ya kayaknya. Nggak ada salah jurusan, emang. Jadi awalnya itu awal kuliah, awal tamat disuruh untuk ngambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Diiyain, tapi pas daftarnya kan waktu itu ada 3 pilihan kak. Jadi 3 jurusan di fakultas yang berbeda. Jadi PAI itu ditaruh di nomor 3, sastra Arab ditaruh di nomor 1. Gitu sih kak. Oh jadi ada minat juga ya untuk ke sastra Arab ini? Iya. Oke, gimana respon abang ketika abang mendaftar di jurusan sastra Arab ini? Apa respon dari keluarga ataupun teman-teman abang? Ya respon dari keluarga ya mendukung sih kak, lebih ke mensupport lah istilahnya. Teman-teman pun lebih mendukung lagi, soalnya yang tamatan dari, jadi waktu itu harus mondok kak di Bukit Tinggi di Tarbiyah Candung, jadi sinkron lah sama pendidikan gitu kak, soalnya kan siap mondok jurusannya sastra Arab gitu kak. Oh iya, kalau untuk menulis itu kan tadi kesibukan abang sebagai penulis ya, kira-kira untuk pihak kampusnya sendiri itu mendukung abang nggak untuk kegiatan menulis ini? Kalau pihak kampus mendukung, ya mendukung sih kak. Kalau dari segi apa, seperti kayak menyediakan ruang untuk seminar kepenulisan, atau kita ada bikin antologi juga di kampus kak, dan itu didukung sama organisasi yang ada di kampus. Udah banyak juga ya dapat dukungan. Kalau dari orang tua pun ya kak, udah dapat dukungan juga. Iya, dari orang tua apalagi. Gimana nih respon orang tuanya ya, dalam kegiatan menulis ini? Kalau respon orang tua ya bagus sih kak, soalnya udah menemukan sesuatu yang
kebanyakan orang cari jati diri lah istilahnya gitu Kak, atau hobi yang bakat yang terpendam atau perlu disalurkan gitu Kak. Dan ini kan nggak buruk juga nulis gitu Kak. Iya. Dan genre abang untuk kepenulisan ini apa nih genrenya bang? Kalau di awal-awal itu lebih ke romance sih Kak. Soalnya novel pertama itu tahun 2020, kalau nggak salah 2020 itu romance. Tapi makin kesini makin terjun ke dunia sejarah sih Kak, lebih ke fiksi sejarah. Jadi awalnya itu romance. Ya, awalnya 2020. 2020. Terus terjun ke fiksi sejarah, dan fiksi sejarah ini semenjak kapan tadi bang? Semenjak 2021 pertengahan lah Kak, pertengahan 2021. 2021 pertengahan, berarti udah mau jalan setahun juga ya bang, udah setahun juga ya. Nah kalau untuk romance nih, kenapa abang awalnya milih romance? Awal milih romance ya karena kan kalau romance itu lebih ke fiksi gitu Kak, fantasi. Jadi kita nggak perlu riset untuk latar tempatnya gimana atau sejarah bangunan ini gimana. Jadi lebih enteng lah rasanya kalau romance itu Kak. Iya, dan juga lebih banyak juga ya peminatnya. Iya, apalagi untuk pemuda-pemuda gitu, untuk remaja. Benar. Dan tadi dari romance ke mana tadi bang? Ke fiksi sejarah. Oh iya, itu alasannya kenapa nih bisa berpindah genre? Awalnya karena suka baca-baca sejarah juga sih Kak awalnya. Awalnya kan suka baca-baca tentang mitologi, siap tuh sejarah dunia, siap tuh mengerucut lagi sejarah Indonesia, dan terus ngerucut sampai ruang lingkupnya itu Minangkabau, istilahnya sejarah lokal lah gitu. Oh, berarti emang suka di sejarah ya bang? Iya Kak. Kenapa sih abang bisa sampai suka nih ke sejarah ini? Iya, gimana ya Kak, kalau teman-teman di kampus bilang salah jurusan gitu. Masa anak sastra Arab sukanya sejarah gitu, harusnya ngambil sejarah gitu kan. Berarti nggak ada belajar sejarah di sastra itu? Di sastra Arab? Ada, sejarah Arab. Ya, Arab. sejarah Arab. Sejarah Arab. Oke, kalau untuk genre sejarah yang abang ciptain ini, itu sejarah-sejarah apa nih bang? Salah satunya yang kemarin di Dinas Kebudayaan, itu fiksi sejarah tentang latarnya di Leiden sama Minangkabau. Kalau Minangkabau di sejarah Teluk Bayur, terus tambang batu bara Sawalunto, sama air terjun Tangsi Ampek di Solok Selatan Kak. Oh, berarti termasuk wilayah Sumbar gitu ya bang? Iya, Kak. Lebih menjurus ke Sumbar sejarah-sejarahnya. Iya. Abang pernah nggak sih nemu kesulitan-kesulitan gitu, apalagi kan di bidang sejarah ya nih bang? Mungkin menurut orang sejarah itu agak ribet ya. Iya, emang dibilang ribet sih Kak, tapi serunya di situ daripada nulis romance yang walaupun peminatnya banyak, tapi kalau nulis roman itu nggak ada yang dapet lah rasanya itu. Kalau kita nulis sejarah kan riset Kak, istilahnya ada pengetahuan baru yang kita dapatkan, yang kita bagikan juga ke orang-orang gitu Kak. Kalau untuk kendala di fiksi sejarah lebih ke sumber-sumber sih Kak, kan kita harus cari misalkan naskah kuno atau koran-koran lama, apalagi untuk latar waktu itu kan settingnya nggak mudah buat menentukannya. Iya, itu. Berarti sejarah ini emang sumbernya banyak ya bang. Kalau romans itu lebih ke itu aja ya ceritanya. Bener-bener. Paling cewek cowok berantem. Iya. Nah, abang ini tadi sibuk di dunia kepenulisan ya bang. Iya Kak. Jadi kenapa abang suka menulis itu sejak kapan ya bang? Kalau boleh tahu. Kalau menulis itu sejak 2019 Kak, pas terakhir kelas 12 SMA. Oh, 2019. Iya. Berarti udah 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4. Iya. Jadi kenapa nih abang milih berkarya di dalam bidang literasi nih? Kepenulisan ini dalam bidang literasi nggak kan bang? Iya, literasi. Kenapa abang milih bidang literasi ini? Jadi ceritanya agak lucu juga sih Kak. Jadi awal itu kan sekolah di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu kan terkenal sama toko-toko buku, akses buku tuh murah gitu kan Kak. Jadi awalnya tuh suka baca buku Kak, sekedar baca buku, beli baca, cuma itu Kak. Jadi waktu itu satu waktu kepikiran gimana ya, kalau kita beli buku kan kita ngeluarin uang, gimana mendatangkan uang itu kepada kita, kenapa nggak coba-coba nulis saja gitu Kak. Jadi emang awalnya
coba aja lah gitu, ibarat otodidak lah istilahnya Kak. Coba-coba aja. Iya. Pikiran nih mungkin dengan nulis ini dapat cuan ya. Iya. Cuan lagi. Ya, cuan itu emang segalanya. Nah juga sih. Nah jadi abang nih hobi jadi nulis-nulis ini nih, bikin tulisan-tulisan gitu. Abang pernah nggak sih kayak nyesel gitu milih apa bidang ini? Nyesel enggak sih Kak, malah makin makin semangat lah untuk mengembangkan diri dalam dunia kepenulisan ini Kak. Oke, jadi emang abang selama ini emang berkembang terus ya bang, dan emang suka terus ya? Iya, alhamdulillah. Dari awalnya cuma coba nulis cerpen, terus kirim ke koran, nggak terbit, nulis lagi, kirim lagi. Awalnya cerpen sih Kak, baru 2020-an pindah ke novel. Oke, berarti kan emang panjang banget ya prosesnya ya bang? Iya, panjang, lumayan. Tapi nggak sih bang? Enggak sih, kan istilahnya apa ya, menulis itu salah satu penyaluran stres ya juga sih. Kan kalau orang lagi stres tuh nulis, setidaknya nulis caption buat di post gitu kan ya. Iya, dan lumayan juga ya, daripada stresnya galau-galauan mending bikin karya ya bang. Nah iya. Bikin caption, dari caption itu bisa jadi karya. Iya. Nah, abang kan dengan proses yang panjang itu, abang pernah nggak sih sempat ngalamin vakum gitu bang? Vakum sih enggak sih Kak, tapi pernah niat mau berhenti. Jadi alasannya apa? Alasannya itu waktu itu karena draft novel ini kan udah banyak Kak. Jadi kalau di penerbitan itu kan ada mayor, ada indie. Nah kalau mayor itu kita ngajuin tulisan, kita dibiayai kayak Gramedia, Republika, Mizan. Nah itu buat ngajuin ke situ aksesnya itu lumayan lama gitu Kak. Nunggu naskah kita di meja editor itu bisa sampai 6-7 bulanan. 6-7 bulan? Iya, itu pun belum pasti diterima atau enggaknya gitu. Tapi kalau indie kita nerbitin sendiri dengan biaya sendiri, berarti kita ngeluarin uang lagi gitu. Padahal rumus di awalnya gimana kita uang itu datang ke kita, bukan kita ngeluarin uang lagi gitu kan Kak. Jadi sempat mau niat berhenti di situ sih Kak, kendalanya. Oh iya. Jadi abang sebenarnya lebih memilih ke mayor atau indie? Selama ini masih semi mayor sih Kak. Oh gitu. Kalau semi mayor apa bedanya soalnya? Kalau semi mayor itu naskah kita dilamar, terus kita cuma bayar untuk ISBN aja Kak. Itu siapa sih yang bertugas kalau boleh tahu bang? Yang itu orang dari penerbitan. Oh dari iya dari penerbitan. Oke. Kalau untuk genre-nya nih, tadi abang udah jelasin ya, genre abang yaitu fiksi. Fiksi sejarah. Pernah nggak sih abang sempat beralih genre gitu? Pernah sih Kak. Waktu itu harus nulis semuanya Kak. Coba fiksi atau non fiksi dicoba juga. Novel, cerpen, puisi, artikel. Bahkan pernah juga buka jasa pembuatan artikel, makalah gitu Kak. Nah kalau untuk biar intelektualis di rumah juga tahu nih ya, beda fiksi dengan non fiksi itu apa sih bang? Oh fiksi sama non fiksi. Simpelnya ya, kalau fiksi itu kayak buku-buku bacaan kayak novel atau buku-buku cerita anak gitu Kak. Lebih ke imajinasi. Kalau non fiksi itu lebih ke kayak buku tutor memasak atau buku-buku motivasi, self improvement, itu non fiksi sih Kak. Oh iya keren. Jadi abang sekarang di bidang lebih ke fiksi. Coba aja sih Kak. Ternyata di sini plus minusnya ini, di sini plus minusnya ini. Jadi cari peluang lah. Sama kayak cari jati diri ya bang. Yang mana nih yang lebih nyaman? Iya bahkan udah jadi penulis pun masih milih lagi mau nulis apa gitu. Malah makin tertantang nggak sih untuk nyoba yang lainnya, untuk genre-genre yang lainnya ya bang? Iya. Nah kan abang aktif banget ya untuk kepenulisan ini, apalagi abang udah nyiptain beberapa karya. Nah sebelumnya abang pernah nggak sih ikut-ikut organisasi yang berhubungan dengan ini? Komunitas. Ada. Komunitas ada. Waktu itu tahun 2019 gabung sama KPN, Komunitas Penulis Nusantara.
Itu digagas sama Bang Rudian yang bikin buku apa ya judulnya? Pujangga Cinta Semusim kalau nggak salah. Itu bertahan sampai 7 sampai 8 bulan. Sampai itu pindah ke komunitas Goresan Aksara. Siap itu karena udah gabung kan udah tahu gimana cara bikin komunitas, cara mengurus struktur dalam komunitas. Jadi akhirnya bikin sendiri. Ini salah satu buku terbitan komunitas Minang Literasi. Jadi sebelumnya abang emang bergabung gitu ya? Iya, awalnya bergabung di komunitas. Berjuangnya melalui komunitas tersebut. Iya, untuk menjaga semangat juga sih Kak. Dan juga nyari di sana kan ada teman-teman yang satu gitu. Iya, satu hobi, satu ide. Jadi bisa lebih semangat gitu. Iya, Kak. Dan juga nih, tadi kan abang setelah keluar dari komunitas, bukan keluar ya bang, udah pensiun. Iya, istilahnya gimana ya? Kalau di komunitas itu pakai jangka waktu gitu Kak. Jadi per 3 bulan harus selesai ini, 3 bulan harus selesai ini, dan itu alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Iya. Nah, dari komunitas itu apa aja sih yang abang dapetin? Yang pertama semangat, yang kedua kita dilatih untuk menulis. Jadi jadwalnya tiap hari itu beda-beda Kak. Waktu itu di komunitas penulis Nusantara, Senin materi kepenulisan, Selasa sambung puisi, Rabu quote, hari Kamis bikin cermin, cerita mini, yang itu 2 orang 1 cerpen bikinnya. Jadi sebelumnya abang emang udah dilatih-latih gitu untuk menulis ya bang? Iya, di komunitas. Iya. Udah bikin puisi juga? Iya, puisi, cerpen. Banyak ya bang ya. Nah, kalau untuk bikin novel-novel yang udah abang bikin ini, abang dari mana tuh? Emang dari komunitas tersebut? Kalau novel enggak sih Kak. Kalau novel itu ibaratnya gimana ya? Kalau cerpen kan biasanya 7 atau 8 halaman. Jadi konfliknya pun 1 gitu Kak. Jadi pengembangan dari cerpen itu aja Kak. Oke, jadi itu merupakan pengembangan dari cerpen tersebut. Iya. Untuk novel tersebut. Mungkin bisa kita tampilin ya beberapa kegiatan, foto-foto kegiatannya. Nah, kalau ini kegiatan apa nih bang? Oh, ini acara di UNP, jadi diundang UKES kalau nggak salah, acara titik kumpul. Oke, kalau yang ini di UIN ya kayaknya? Oh ya, ini acara penerimaan penghargaan Dies Natalis UIN waktu itu Kak. Apa tuh Dies Natalis? Ulang tahun UIN. Oh, ulang tahun UIN? Iya. Enak UIN. Selanjutnya, ini yang tadi ya bang? Iya, sama. Nah, untuk pengalaman paling berkesan abang nih selama menjadi penulis, apa aja ya kira-kira? Ada nggak bang? Pengalaman paling berkesan ya? Ya, semuanya berkesan sih Kak, tapi yang paling ya? Yang paling ya? Yang paling mungkin event workshop lokakarya Taman Budaya kemarin sih Kak, yang diadain sama Taman Budaya Provinsi. Jadi waktu itu ada workshop sastra 3 hari, itu Bang Benny Arnas mentornya yang nulis film Haya. Oh iya. 3 hari di Taman Budaya, siap tuh dikasih waktu 1 bulan kalau nggak salah buat selesain draft novelnya. Itu sih Kak, itu waktu nulis paling cepat sih, belum sebulan siap 1 novel. Wah, keren ya, jadi itu ya pengalaman berkesan abang. Nah, untuk kan abang udah banyak nih pengalamannya dalam bidang kepenulisan ini. Aku mau tahu dong prestasi-prestasi yang udah abang raih di bidang ini. Dunia kepenulisan ya, dimulai tahun 2020 mungkin ya. 2020 itu pernah awal yang pertama sekali itu juara 3 lomba menulis cerpen tingkat nasional. Itu di mana tuh bang? Itu online sih Kak. Jadi waktu 2020 itu kita pandemi juga, jadi online, kirim karyanya online, terus diumumin juga online. Iya, jadi emang seru banget ya bang nyari-nyari lomba gitu. Iya. Iseng-iseng iseng-iseng gitu. Soalnya kita masukin karya kita, menang. Nah, untuk prestasi yang lain ada nggak? Terus juara 1 waktu itu cerpen juga, nasional juga.
Yang Dies Natalis tadi penghargaan itu yang juara 1 cerpen. Juara 1 cerpen. Yang tingkat nasional. Terus juara 3 lomba menulis cerpen bahasa daerah Dinas Kebudayaan. Siap tuh yang provinsi, yang di provinsi. Terus yang sekarang ini yang provinsi juga novel, lomba menulis novel. Oke, jadi udah ada beberapa prestasi gitu ya? Iya, Kak. Oke, dengan prestasi-prestasi tersebut, aku kayaknya pengen tahu banget deh, gimana sih buku-buku yang udah abang ciptain nih. Oke, ini ada ya buku-buku dari Bang Haris. Oke, nih, ini ada apa sih Bang? Dari mana ya? Nih, intelektualis. Berikutnya. Di covernya aja udah lucu-lucu banget ya, udah keren-keren banget nih. Iya loh Bang, dari covernya aja udah kayak tertarik gitu loh. Nih, teman secangkir kopi. Oke, ada juga yang ini nih. Banyak banget ya. Dan ini kayaknya emang baru beberapa ya, masih ada di rumah. Iya, soalnya novel yang pertama kali itu nggak ada sekarang. Itu di rumah sih. Oke, Ya. coba nih abang jelasin nih mengenai buku yang ini. Oh, yang ini. Yang ini, Wisata Masa Lalu. iya judulnya Wisata Masa Lalu, terbit di Ruang Karya. Ruang Karya ini di Kalimantan kalau nggak salah. Kalimantan, ini terbitnya di Kalimantan. Kalimantan. Itu gimana ya prosesnya Bang? Bisa sampai terbit di Kalimantan gitu? Tekan MOU-nya dikirim aja sih, Kak. Dikirim aja. Iya. Ih, memang udah lebih gampang ya zaman sekarang ya Bang. Iya. Ini tuh Tahun di dalam ada, Kak. Tahun berapa ya? Kita lihat dulu nih. Tahun 2022. Oh iya, ini 2022. Baru ya Bang? Iya, ini yang dikirimnya 2021 sih, tapi prosesnya cukup lama sih, Kak. 2022 baru Nah sampai. ini apa? Isinya tentang apa ya Bang? Wisata Masa Lalu. Ini lebih ke novel keluarga sih. Novel keluarga. Jadi menceritakan tentang mungkin sedikit aja ya menjelaskan mungkin biar intelektualis di rumah pada tertarik nih buat beli ini. Oke. Jadi ini novel setting 2 negara. Italia di distrik Parioli sama Sumbar. Setengahnya di Italia, setengahnya di Indonesia. Kalau sinopsisnya itu tentang Giordano D'Angelo namanya kalau nggak salah. Dia lahir di Italia, ternyata ayahnya orang Indonesia. Ayahnya kirim sebuah surat ke Italia. Suratnya itu cerita ayahnya pas masih remaja. Dan kalau yang ini Bang? Kalau ini Pria tua dan seikat bunga dalam. Oh, ini buku sponsor. Sponsor. Buku sponsor dari Top Sumbar. Itu buku sponsor itu gimana ya Bang? Bang juga ini yang nulis. Iya, berdua sama Kak Aziza Narjon. Jadi Top Sumbar itu kan portal online ya, kayak media online, berita online. Terus sering kirim tulisan di situ dan akhirnya diterbitin dalam bentuk antologi. Benar sih. Nih, ini menarik sih. Judulnya itu Teman Secangkir Kopi, tapi covernya cover apa ya, rumah Gadang. adat Minang, iya. Iya, Rumah Gadang. Nah ini gimana nih Bang? Ini antologi cerpen bahasa Minang. Waktu itu kami bikin di KML, Komunitas Minang Literasi. Alhamdulillah ini apa ya? Antologi cerpennya full bahasa Minang. Oh full bahasa Minang. Iya, bahasa Minang semuanya. Keren. Iya loh. Gimana nih kalau orang luar Minang mau beli nih? Ngerti dong. Nggak apa-apa sih belajar bahasa Minang di sini. Keren. Nah, ini kenapa nih judulnya Teman Secangkir Kopi dan covernya? Kalau dicari di dalam, yang judul Teman Secangkir Kopi nggak ada juga. Oh, nggak ada. Gimana tuh? Jadi filosofinya waktu itu apa ya? Ibaratkan buku ini buat kawan secangkir kopi lah istilah. Sore-sore lagi nongkrong depan rumah sambil baca ini. Oke, ini yang terakhir nih. Wah, ini keren yang banget ya. Covernya menarik banget. Menembus Rantau. Iya, Menembus Rantau. Ini buat anak perantauan biasanya ya Bang. Ya nggak sih? Oh. Beda nih sama judulnya. Ini yang fiksi sejarah. Fiksi sejarah. Ini yang
nggak sebulan sih siapnya, paling 23 harian kalau nggak salah itu. Oke. Keren banget sih, banyak apa karya-karya abang yang keren-keren banget ya, Insya Allah. Nah, oke intelektualis, tadi kita udah banyak nih ngelihat aktivitas-aktivitas Bang Haris dan beberapa karyanya ini. Oke, keren-keren banget kan ya, jadi inspirasi kita untuk tetap untuk rajin menulis, menciptakan sebuah karya intelektualis. Nah, kita mau seru-seruan nih bareng Bang Haris kali ini. Aku mau nanya nih Bang, pernah nggak sih Abang sebagai penulis ini menuliskan karya untuk seseorang yang spesial ya mungkin? Spesial. Ada sih buat kakak. Waktu itu buku non fiksi. Buku non fiksi pertama itu buat kakak. Jadi ditulis di halaman pertamanya ini buat kakak. Oh, di halaman pertamanya itu buat kakak Abang. Iya. Kalau di halaman selanjutnya bebas ya? Bebas. Saya satu buku itu. Oke. Berapa 3 kali lah ada. 3 kali. Iya, dengan buku yang berbeda. Oh iya. Itu untuk kakak Abang aja nih. Yang ini ada sih. Yang ada sekarang. Yang mana nih? Yang paling bawah. Oke. Siapa tadi? Wisata masa lalu. Iya. Apa tuh? Kepada siapa nih Abang tuliskan? Lebih ke ya orang spesial tapi. Orang spesial ya, iya benar banget. Kenapa Bang menuliskan ke dalam sebuah karya nih Bang? Lebih ke mengabadikan momen aja sih. Oh, mengabadikan momen. Iya. Oke, jadi buat kamu nih yang punya hubungan sama seorang penulis ya, mungkin momen-momen kamu bakal abadi di dalam karyanya. Oke, jadi udah banyak ya pengalaman-pengalaman Abang mengenai kepenulisan ini. Yeah. Jadi pernah nggak sih Abang ngerasa punya tantangan nih? Mungkin tantangan terbesar Abang dalam bidang ini apa? Tantangan terbesar. Tantangan yang dibikin sendiri atau enggak ya? Ya bebas sih, Bebas. semuanya aja sebutin Bang. Kalau yang enggak ya Kak ya, keterbatasan buat akses menerbitkan buku sih Kak, yang lebih apanya. Terbatasan akses itu gimana ya Bang? Lebih ke Agak susah ya emang? Iya agak susah, apalagi kayak penerbit mayor itu emang agak susah. Kita ngirim terus 6 bulan di review, habis itu ditolak atau apa kita nggak tahu. Tapi kan waktu itu pernah ngirim sih beberapa kali dan itu emang ditolak sih. Mungkin butuh waktu lagi. Butuh kesabaran juga Iya, ya butuh Bang, kesabaran. dan harus tekun juga nih. Iya. Kalau emang pengen sukses, emang nggak boleh nyerah ya Bang Iya. ya, terus rajin terus. Nah, gimana nih cara Abang untuk meningkatkan skill dalam kepenulisan ini Bang? Meningkatkan skill ya salah satunya sharing sesama penulis lah gitu Kak. Ibaratkan kita kenal sama penulis lain, jadi jangan sungkan buat nanya gitu Kak. Ibaratkan sharing-sharing lah gitu, kendala selama ini, tips-tips ini, cara nulis itu ternyata ada perkembangannya juga gitu. Oke, ada perkembangan. Iya, gaya bahasa orang zaman dahulu nulis buku waktu zaman balai pustaka sama sekarang kan nggak bisa disamain juga gitu kan. Dan gaya bahasa orang yang awam untuk menulis dengan Iya. sesungguhnya emang beda juga. Iya, ya, Bang? beda, iya. Oke. Jadi menurut Abang kan kayak aktif banget nih di bidang kepenulisan ini. Menurut Abang IPK Abang atau organisasi itu penting nggak sih? Organisasi Dengan IPK. berbagai kesibukan Abang ini. Ya IPK dulu lah ya. IPK itu penting lah. Ibaratkan kita menempuh pendidikan dan ujung-ujungnya kan itu juga. Jadi untuk hobi kita silakan tekuni, tapi jangan meninggalkan yang pokok gitu. Iya benar banget. Kalau organisasi Bang? Organisasi ada juga gabung, tapi pandai-pandai kita aja bagi waktunya gitu Kak. Jangan sampai ibaratkan kalau organisasi atau kuliah, pilih kuliah gitu. Oke, intinya bisa nge-manage waktu Iya, sendiri ya manage Bang. waktu sendiri. Iya. Dan menurut Abang nih, menulis itu penting nggak sih Bang? Menulis itu penting, ya penting sih, tapi lebih penting lagi menemukan alasan kenapa kita harus nulis gitu. Oh iya, jadi harus ada alasannya ya. Iya, ada alasannya. Kalau menulis itu penting, ya salah satunya kayak yang tadi, pengalihan stres atau mengabadikan momen, Iya. atau
yang lebih tinggi lagi itu sebagai agar kita bermanfaat juga bagi orang lain, jadi saling berbagi kebaikan aja sih Kak. Terus kalau yang satu lagi tadi apa? Menulis itu penting dan alasannya. Alasannya ya. Kenapa kita harus menulis gitu? Kenapa kita harus menulis? Menulis itu salah satu tiket lah ibaratnya. Menulis itu gimana ya? Biar orang-orang di masa depan tahu kalau kita pernah hidup gitu. Itu aja sih Kak. Lebih meninggalkan jejak gitu. Jadi keren banget ya Bang. Jadi siapapun emang bisa ya untuk bisa jadi penulis. Ini nggak bakat sih sebenarnya. Makin sering orang latihan, makin mahir. Jadi ibaratkan nggak ada penulis yang tercipta dalam satu malam atau gitu. Butuh proses panjang sih. Jadi semuanya emang harus berproses dan harus diasah ya Bang. Apalagi untuk penulisan ini. Makin kita mengasah kemampuan menulis kita, maka kita akan semakin bisa ya Bang. Oke. Jadi gimana nih dengan kesibukan Abang tadi, gimana cara Abang menyeimbangkan antara kesibukan Abang di bidang kuliah dan di bidang kepenulisan, dan kuliah Abang nih. Abang kan juga lagi kuliah ya sekarang. Iya, lagi kuliah. Menyeimbangkan waktu gitu ya, antara organisasi, kuliah sama menulis. Kalau menulis sendiri itu lebih sering malam sih Kak. Soalnya apa ya, butuh konsentrasi yang tinggi, jadi malam itu orang udah tidur semuanya baru nulis. Keganggu nggak sih Bang kuliah Abang, aktivitas kuliah Abang gitu? Oh, paginya ngantuk-ngantuk gitu. Gitu? Enggak. Emang biasa, mungkin bawaan dulu dari pesantren lebih sering begadang sih Kak. Tidur jam 3, jam 4 gitu. Kadang habis subuh nanti jam 8 bangun lagi gitu. Emang udah kebiasaan dari dulu gitu, jadi pas kuliah nggak terlalu ganggu gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk tugas-tugas kuliah Abang gimana nih? Oh, tugas kuliah. Tugas kuliah enggak sih Kak, bisa dibilang jurusan sastra Arab ini jurusan yang minim tugas. Oh, paling santai ya. Santai tapi lebih banyak ke praktek kayak naskah kuno atau manuskrip lah istilahnya Kak. Oke, jadi nggak terlalu mengganggu ya. IPK pun juga nggak terlalu berdampak ya Bang? IPK enggak sih Kak. Enggak. Ya, enggak. Jadi aman-aman aja ya Bang, dengan Abang sibuk menulis dan kuliah ini aman-aman aja ya Iya, Bang? sejauh ini aman. Untung banget ya. Jadi Abang ngerasain nggak sih semenjak Abang menulis ada manfaat tersendiri nggak untuk Abang, ataupun manfaat di ruang lingkup Abang seperti apa yang Abang rasakan? Buat diri sendiri ya. Menulis buat diri sendiri itu ya, yang pertama kita berbagi, terus ketika orang lain baca karya kita itu ada kepuasan yang kayaknya nggak bisa dibeli dengan materi lah istilahnya Kak. Ketika orang lain menghargai karya kita, ketika orang lain membaca karya kita. Kalau buat orang lain ya itu sih Kak, ketika orang lain baca karya kita dan mereka merasa, oh ini ya harusnya kayak gini, harusnya ini gitu sih Kak. Oke, jadi ada kebanggaan tersendiri ya Bang untuk Abang? Iya, ada kebanggaan kepuasan tersendiri. Iya. Kalau untuk manfaat-manfaatnya di ruang sekitar Abang nih gimana? Ada nggak? Ke merasakan orang lain? Enggak. Iya, ke orang lain, ke orang tua, keluarga, atau teman-teman Abang gitu. Ya, dengan kayak gini jadi kawan-kawan turut bangga, apalagi orang tua gitu ya Kak. Jadi turut membawa keberkahan lah istilahnya. Jadi apa nih harapan ke depan Abang untuk penulisan ini? Harapan ke depan kalau pribadi sih Kak, lebih giat lagi menulis, lebih rajin lagi, dan lebih mengembangkan bakat dalam dunia kepenulisan ini sih Kak. Dan dengan harapan begitu semoga orang-orang di sekitar ikut nulis gitu Kak. Mungkin ada nggak sih pesan Abang yang ingin Abang sampaikan untuk intelektualis di rumah yang tertarik nih dalam bidang kepenulisan ini? Ya, kalau pesan sih bagi kawan-kawan ya, kawan-kawan yang ingin menulis, apalagi zaman sekarang dunia kepenulisan itu mudah, kita bisa nulis di HP atau aplikasi berbayar udah banyak juga sekarang nih Kak. Terus menulis walaupun belum ada ya orang yang istilah pembacanya masih sedikit, atau orang yang menghargai belum terlalu banyak, atau ketika ngirim ke koran itu belum di ACC lah, belum di tapi terus aja
pada satu kali pasti tulisan itu akan berdampak. Oke, jadi itu ya pesan Abang untuk yang kepada intelektualis yang berminat sebagai penulis nih, kalian bisa mengasah kemampuan kalian masing-masing ya, tentunya nggak apa-apa nih ditolak di berbagai penerbitan juga ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Terus dicoba nih sampai kalian bisa dan sampai karya kalian itu diterima nih intelektualis. Oke, nggak kerasa aja ya, udah di akhir segmen kita berbincang-bincang bareng Bang Haris tentang kepenulisan. Emang banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita ambil dan ilmu-ilmu menarik yang bisa kita ambil nih intelektualis. Oke intelektualis, aku Sylvie Marcelina pamit undur diri dulu dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam Kampus Zone kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjangkau lebih dekat.